Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ibu Emma Juwita dan saya sendiri Justina Retno Kusumawardani akan mempresentasikan materi mengenai alat ukur, bentuk tes dan non-tes dan karakteristiknya. Untuk pembahasan yang pertama, teknik tes, yang kedua teknik non-tes, dan yang terakhir karakteristik alat ukur. Yang pertama adalah teknik tes. Tes adalah himpunan pertanyaan yang harus dijawab, harus ditanggapi, atau tugas yang harus dilaksanakan oleh seorang yang dites. Tes digunakan untuk mengukur sejauh mana seorang siswa telah menguasai pelajaran yang disampaikan, terutama meliputi pengetahuan dan keterampilan. Nah, alat penilaian teknik tes ini terbagi menjadi 3. Ada tes tertulis. Tes tertulis adalah tes atau soal yang harus diselesaikan oleh siswa secara tertulis. Sedangkan tes lisan adalah sekumpulan tes atau soal atau tugas pertanyaan yang diberikan kepada siswa dan dilaksanakan dengan cara tanya jawab. Sedangkan tes perbuatan adalah tugas yang pada umumnya berupa kegiatan praktik atau melakukan kegiatan yang mengukur keterampilan. Selanjutnya yaitu bentuk penilaian tes tertulis. Nah, untuk bentuk penilaian tes tertulis ini terbagi menjadi 2, ada objektif dan ada uraian. Untuk objektif ini terdiri dari pilihan ganda, isian, benar salah, menjodohkan, serta jawaban singkat. Sedangkan untuk bentuk uraian ini terdiri dari uraian terbatas dan uraian bebas. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai penggolongan teknik tes. Penggolongan teknik tes ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, berdasarkan fungsinya sebagai alat pengukur perkembangan atau kemajuan belajar siswa. Yang pertama yaitu tes seleksi. Tes seleksi ini biasanya dilaksanakan dalam rangka penerimaan calon siswa baru. Tes seleksi ini akan digunakan untuk memilih calon siswa yang tergolong paling baik dari banyaknya siswa yang mengikuti kegiatan seleksi. Selanjutnya, tes awal atau dikenal dengan pretest. Tes jenis ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan materi atau bahan ajar yang akan diajarkan telah dapat dikuasai oleh siswa. Sedangkan tes akhir atau dikenal dengan post-test. Tes akhir dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat penguasaan materi pelajaran oleh siswa. Sedangkan tes diagnostik. Tes diagnostik adalah tes yang dilaksanakan untuk menentukan secara tepat terhadap jenis kesulitan yang dihadapi oleh siswa dalam suatu mata pelajaran tertentu. Selanjutnya, tes formatif. Tes formatif merupakan tes hasil belajar yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan penguasaan siswa terhadap materi pelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu tes sumatif. Nah, tes sumatif merupakan tes yang tidak asing bagi siswa karena tes ini adalah tes akhir dari program pembelajaran atau dikenal dengan tes akhir semester atau UAS. Selanjutnya berdasarkan aspek psikis. Terbagi menjadi 4, ada tes intelijensi, tes kemampuan, tes bakat, dan tes kepribadian. Tes intelijensi adalah tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkap atau mengetahui tingkat kecerdasan seseorang. Selanjutnya, tes kemampuan. Tes kemampuan merupakan tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkapkan kemampuan dasar seseorang. Sedangkan tes bakat merupakan tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkapkan bakat khusus baik akademik maupun non-akademik yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan tes kepribadian adalah tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkapkan ciri-ciri khas dari seseorang, seperti gaya bicara dan cara berpakaian. Selanjutnya, berdasarkan jumlah peserta tes terbagi menjadi 2, ada tes individual dan tes kelompok. Untuk tes individual, dalam tes individual, pihak penguji hanya berhadapan dengan satu orang yang mengikuti tes, sedangkan tes kelompok, pihak penguji berhadapan dengan lebih dari satu orang yang mengikuti tes.
Selanjutnya, berdasarkan segi waktu yang disediakan, ada power test dan speed test. Untuk power test, dalam power test, waktu yang disediakan bagi peserta tes untuk menyelesaikan tes itu tidak dibatasi. Sedangkan speed test, waktu yang disediakan bagi peserta tes dalam menyelesaikan kegiatan tes ini dibatasi dan ditentukan waktunya. Selanjutnya, tes berdasarkan respon ini terbagi menjadi dua, ada verbal test dan non-verbal test. Untuk verbal test merupakan tes yang menghendaki respon atau jawaban yang tertuang dalam bentuk ungkapan kata-kata atau kalimat, atau bisa juga dalam bentuk lisan. Terus selanjutnya ada non-verbal test. Non-verbal test ini menghendaki respon atau jawaban dari peserta tes bukan berupa ungkapan kata-kata atau kalimat, melainkan berupa tindakan atau tingkah laku. Yang terakhir yaitu berdasarkan cara mengajukan pertanyaan dan cara memberikan jawaban, ada tes tertulis dan tes lisan. Untuk tes tertulis, dalam jenis tes ini, pihak penguji dalam mengajukan butir-butir pertanyaan atau soal tes dilakukan secara tertulis dan peserta tes memberikan jawabannya juga secara tertulis. Sedangkan tes lisan, pihak penguji dalam mengajukan pertanyaan tes dilakukan secara lisan dan peserta tes yang memberikan jawaban tes secara lisan juga gitu. Selanjutnya mengenai teknik non-tes. Penilaian non-tes merupakan prosedur yang dilalui untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik minat, sifat, dan kepribadian. Adapun teknik non-tes ini dapat diperoleh melalui yang pertama pengamatan atau observasi, yang kedua skala sikap, yang ketiga angket, yang keempat catatan harian, yang kelima daftar cek, yang keenam wawancara, dan yang terakhir sosiometri. Yang pertama adalah pengamatan atau observasi. Pengamatan atau observasi adalah alat penilaian yang pengisiannya dilakukan oleh guru atas dasar pengamatan terhadap perilaku siswa, baik secara perorangan maupun kelompok, di kelas maupun di luar kelas. Yang kedua yaitu skala sikap. Skala sikap adalah alat penilaian yang digunakan untuk mengungkap sikap siswa melalui pekerjaan tugas tertulis dengan soal-soal yang lebih mengukur daya nalar atau pendapat siswa. Yang ketiga adalah angket. Angket adalah penilaian yang menyajikan tugas-tugas atau mengerjakan dengan cara tertulis. Dengan menggunakan angket, pengumpulan data sebagai bahan penilaian hasil belajar lebih praktis, menghemat waktu dan tenaga. Yang keempat, catatan harian. Catatan harian adalah suatu catatan mengenai perilaku siswa yang dipandang mempunyai perkembangan pribadinya. Yang kelima, daftar cek. Daftar cek adalah suatu daftar yang digunakan untuk mengecek terhadap perilaku siswa telah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Yang keenam adalah wawancara. Wawancara adalah cara untuk mendapatkan informasi atau bahan-bahan keterangan yang dilakukan melalui proses tanya jawab lisan secara sepihak berdasarkan tujuan yang telah ditentukan. Dan yang terakhir adalah sosiometri. Sosiometri adalah suatu penilaian untuk menentukan pola pertalian dan kedudukan seseorang dalam kelompok. Nah, baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang teknik non-tes. Di mana yang pertama untuk teknik non-tes ini, jenis-jenisnya yaitu pengamatan atau observasi. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwa pengamatan atau observasi ini adalah alat penilaian yang pengisiannya dilakukan oleh guru atas dasar pengamatan terhadap perilaku siswa, baik secara perorangan maupun kelompok, di kelas maupun di luar kelas. Dan sebagai alat evaluasi, observasi ini memiliki manfaat yang pertama, menilai minat, sikap, dan nilai yang terkandung dalam diri seorang siswa. Yang kedua, melihat proses kegiatan yang dilakukan oleh siswa, baik secara individual maupun kelompok. Yang ketiga, suatu tes esai atau objektif tidak dapat menunjukkan perkembangan kemampuan siswa dalam menjelaskan pendapat siswa secara lisan, bekerja kelompok, dan kemampuan siswa dalam mengumpulkan data. Namun, melalui observasi, kegiatan ini mungkin dilakukan. Selanjutnya, cara dan tujuan observasi. Ada 3 cara
observasi, yaitu yang pertama observasi partisipatif dan non-partisipatif. Observasi partisipatif yaitu observasi dilakukan dengan cara orang yang mengobservasi atau observer ikut serta ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diamati. Sementara dalam kegiatan observasi non-partisipatif, observer tidak mengambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh objeknya atau berada di luar garis atau seolah-olah sebagai penonton saja. Kemudian yang kedua, observasi sistematis dan non-sistematis. Dalam observasi sistematis, sebelum kegiatan observasi dilakukan, observer terlebih dahulu mengatur struktur yang berupa kategori atau kriteria tertentu dan masalah-masalah yang dihadapi. Contohnya, guru sedang mengamati siswa dalam kegiatan menanam bunga. Maka, sebelum guru melakukan pengamatan, sudah terlebih dahulu membuat kategori-kategori yang akan guru amati, misalnya tentang kerajinan, kesiapan, kedisiplinan, kerjasama, dan kebersihan. Selanjutnya, kategori tersebut dicocokkan dengan tingkah laku siswa dalam kegiatan menanam bunga. Sedangkan dalam observasi non-sistematis, apabila dalam kegiatan pengamatan tidak terdapat struktur kategori yang diamati. Kemudian yang ketiga yaitu observasi eksperimental. Observasi eksperimental merupakan observasi yang dilakukan secara non-partisipatif tetapi sistematis. Ini bertujuan untuk mengetahui atau melihat perubahan dan gejala-gejala sebagai akibat dari situasi yang sengaja diadakan. Selanjutnya, sifat observasi. Pengamat atau observasi yang baik memiliki beberapa sifat-sifat tertentu, antara lain hanya dilakukan sesuai tujuan pengajaran. Yang kedua, perencanaan secara sistematis. Yang ketiga, hasilnya dicatat dan diolah sesuai dengan tujuan. Dan yang keempat, dapat diperiksa validitas, reliabilitas, dan ketelitiannya. Selanjutnya, kelebihan observasi. Observasi sebagai alat evaluasi non-tes memiliki beberapa kelebihan, antara lain melalui observasi dapat diperoleh data sebagai aspek tingkah laku siswa. Yang kedua, dalam observasi memungkinkan pencatatan secara serempak dengan terjadinya suatu gejala atau kejadian yang penting. Yang ketiga, observasi dapat dilakukan untuk melengkapi dan mengecek data yang diperoleh dari teknik lain, misalnya wawancara atau angket. Yang keempat, observer tidak perlu menggunakan bahasa untuk mengkomunikasikan dengan objek yang diamati. Jika menggunakan pun, maka hanya sesekali dan tidak secara langsung memegang peran. Selanjutnya, kelemahan observasi. Kelemahan dari teknik non-tes observasi ini, yang pertama, observer tidak dapat mengungkapkan kehidupan pribadi seseorang yang sangat dirahasiakan. Yang kedua, apabila objek yang diobservasi telah mengetahui jika sedang diobservasi, maka tidak mustahil tingkah lakunya akan dibuat-buat agar observer merasa senang. Selanjutnya, teknik non-tes wawancara. Teknik non-tes wawancara ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Wawancara bebas yaitu penjawab atau responden diperkenankan untuk memberikan jawaban secara bebas sesuai dengan diketahui tanpa diberikan batasan oleh pewawancara. Sedangkan wawancara terpimpin yaitu pewawancara telah menyusun pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu yang bertujuan untuk mengiring penjawab atau responden pada informasi-informasi yang diperlukan saja. Keberhasilan wawancara sebagai alat penilaian sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain
hubungan baik dengan responden, keterampilan pewawancara, dan pedoman yang dibuat oleh pewawancara. Selanjutnya, kelebihan dari teknik non-tes wawancara. Yang pertama, wawancara dapat memberikan keterangan keadaan pribadi, namun hal ini sangat bergantung pada hubungan baik pewawancara dengan responden. Yang kedua, wawancara dapat dilaksanakan untuk semua jenjang umur serta mudah dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, wawancara dapat dilaksanakan secara bersamaan dengan kegiatan observasi. Yang keempat, wawancara dapat menimbulkan hubungan baik pewawancara dan responden. Selanjutnya, kelemahan dari teknik non-tes wawancara. Yang pertama, keberhasilan wawancara dapat dipengaruhi oleh kesediaan dan kemampuan individu yang akan diwawancarai. Yang kedua, kelancaran wawancara dapat dipengaruhi oleh keadaan sekitar pelaksanaan wawancara. Yang ketiga, wawancara menuntut penguasaan bahasa yang baik dan sempurna serta komunikatif dari pewawancara. Yang keempat, adanya pengaruh subjektif dari pewawancara dalam mempengaruhi hasil wawancara. Selanjutnya, aspek-aspek yang dieksploitasi dalam menilai non-tes. Ada dua aspek. Yang pertama, catatan perilaku harian. Perilaku harian peserta didik yakni perilaku positif dan negatif pada saat tertentu muncul. Dalam catatan harian, hendaknya tertulis jelas nama siswa, perilaku yang muncul, apakah positif atau negatif, dan keterangan mengenai tempat terjadi kejadian dan waktunya. Yang selanjutnya, laporan aktivitas di luar kelas. Belajar itu tidak dibatasi oleh dinding kelas. Oleh karena itu, di luar kelas, bahkan di luar sekolah, para siswa tetap bisa belajar. Maka, masyarakat dan lingkungan di sekitar dijadikan laboratorium untuk belajar. Siswa dengan aktivitas yang menonjol akan memperoleh penilaian lebih baik. Karakteristik alat ukur. Ada beberapa karakteristik dari alat ukur, di antaranya validitas. Sebuah data atau informasi dapat dikatakan valid apabila sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sebuah tes disebut valid apabila tes itu dapat tepat mengukur apa yang hendak diukur. Yang selanjutnya, reliabilitas. Sebuah tes dikatakan reliabilitas apabila skor yang dihasilkan hasil pengukuran konsisten, tidak berubah-ubah, dapat dipercaya karena tetap dan tidak berubah secara mencolok. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon masukan dan arahannya dari Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.